Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Sahabat yang mulia dan dirahmati Allah. Akhir-akhir ini, negeri yang begitu kita cintai ini, dan begitu kita damba, sedang dilanda dengan musibah yang begitu besar. Musibah yang cuma dirasakan oleh orang-orang yang memiliki rasa. Musibah yang membuat langit terisak menangis dan bumi meratap sepanjang malam. Musibah meninggalnya para alim ulama. Timbul tanda tanya, kenapa ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu persatu ulama, belasan bahkan puluhan ulama meninggal. Pulang ke rahmatullah. Jawabannya, karena sebagian kecil kita tidak lagi membutuhkan kepada para alim ulama. Anda tidak percaya? Coba kita perhatikan di negeri ini. Ulama, mereka hidup bagaikan binatang buruan. Mereka diincar, dipukul, dibunuh, ditangkap, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Salahkah ulama? Apa salah mereka? Salahkah ulama mengajak kita menuju surganya hingga ia dijebloskan ke dalam penjara? Salahkah ulama melarang kita untuk berbuat maksiat? Malah kita menjebloskan dan mencoba menusuknya di depan ramai. Begitukah cara kita menghargai ulama? Ini mungkin sebagian kecil orang. Lalu Ustaz, bagaimana dengan sebagian besar yang masih membutuhkan ulama? Memang betul, sebagian orang banyak yang membutuhkan ulama. Tapi coba kita perhatikan. Kalau memang banyak orang itu membutuhkan ulama, mereka tidak akan diam ketika ulama yang mereka sayangi ditangkap, dijebloskan ke penjara. Coba perhatikan, para habaib, mereka dijeblos, dipukul, dan dibunuh. Di mana harga diri kita? Kita cuma bisa diam membisu 1000 bahasa. Di saat mereka membutuhkan pertolongan para umat, tapi kita cuma bisa diam. Kenapa? Karena perut kita disumpal dengan uangnya mereka. Kita takut karena kehilangan jabatan. Kita takut karena kehilangan pekerjaan. Anak kita takut meninggal. Istri kita takut tidak ada punya makanan. Hingga kita tidak lagi mau menolong agama ini. Saudaraku, sahabat yang dirahmati Allah. Dunia ini tak bedanya dengan sebuah rumah yang begitu besar. Berisikan berbagai macam perabot, peralatan rumah tangga yang bervariatif harganya. Ada yang harganya mahal, sedang bahkan ada yang tidak berharga sama sekali. Begitu juga dunia ini. Dunia ini berisikan manusia yang bervariatif. Ada mereka yang berharga mahal di sisi Allah meskipun tidak dianggap oleh para manusia. Ada yang berharga standar, bahkan ada yang tidak berharga sama sekali. Siapakah yang berharga mahal di sini? Para nabi, para waliullah, aulia dan para alim ulama serta mereka yang beriman dan beribadah kepada Allah. Dalam Al-Qur'an suratul Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik manusia. Coba kita perhatikan, kenapa yang banyak meninggal itu orang-orang yang baik? Orang-orang zalim, si pencuri, penzina, kenapa tidak saja diambil oleh Allah? Kenapa mesti para alim ulama? Jawabannya, secara logika, seseorang yang ingin menghancurkan rumah yang saya sebutkan tadi, hal yang pertama sekali ia lakukan ialah mengeluarkan barang-barang yang dianggapnya berharga meskipun tidak bernilai di mata orang lain. Begitu juga Allah. Ketika Allah ingin menghancurkan dunia ini, Allah akan mengeluarkan, mewafatkan para alim ulama serta orang-orang beriman yang bernilai dan berharga di mata Allah. Meskipun para alim ulama ini tidak berharga di sebagian mata orang. Masyaral muslimin, saudaraku ikhwani fillah dimanapun Anda berada. Yang jadi pertanyaannya, kita berada di posisi manakah untuk saat ini?
Apakah kita orang yang berharga ataupun berharga sedang, kadang-kadang bermaksiat, kadang-kadang beribadah kepada Allah. Ataupun memang tidak berharga sama sekali, yakni orang-orang munafik, orang-orang yang membantah perintah Allah dan perintah Rasulullah dan mendahulukan jabatan dan pekerjaan karena ingin mencari duit semata. Tidak ada waktu terlambat untuk berubah, saudaraku semua. Perhatikan, jangan sampai negeri yang kita cintai ini jatuh ke tangan orang yang salah. Tenggelam dalam kegelapan dan kemaksiatan, dipimpin oleh orang-orang yang tidak semestinya. Sudah saatnya kita melakukan perubahan dengan memprioritaskan dan mementingkan dan menyayangi orang-orang yang berharga di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Saya juga seperti orang yang lain, orang yang biasa. Kadang-kadang saya berbuat baik, tapi bukan berarti saya tidak pernah berbuat salah. Ketika saya berbuat salah, bukan berarti saya tidak mampu untuk berbuat baik. Saya, Anda dan semua sudah saatnya kita melakukan perubahan. Jangan sampai negeri yang kita cintai ini jatuh tenggelam dalam kegelapan, kezaliman dan kemunafikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.